Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Mereka berjuang untuk melawan korupsi dan intoleransi. Kalau sekarang Kaisang datang agar PSI bisa mewujudkan cita-cita menghabisi korupsi dan intoleransi, semua anggota PSI akan menyambut gembira. Berkembanglah narasi bahwa terpilihnya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI adalah politik dinasti Jokowi, pengkhianatan terhadap demokrasi, anti meritokrasi, politik uang, suap, kedunguan, kedangkalan, dagelan, dan segala macam sumpah serapah lainnya. Mereka panik karena mereka tahu masuknya Kaisang akan meningkatkan peluang PSI masuk ke dalam parlemen. Saya percaya PSI adalah game changer yang dibutuhkan Indonesia. Buktinya sudah terlihat di sejumlah daerah yang ada wakil PSI di DPRD-nya. Salah satu yang saya kenal lebih dekat adalah PSI di DPRD DKI. Anak-anak muda PSI inilah yang membongkar berbagai aksi perampokan uang rakyat, baik di DPRD maupun di Pemprov DKI. Ingat saja kasus AIK Ibon 80 miliar rupiah, kasus Damkar, kasus server Dinas Pendidikan, penolakan kenaikan gaji, sampai kasus Formula E. Di semua kasus itu, PSI menjadi aktor utama yang membongkar kebusukan di lembaga-lembaga negara itu. Presiden ini menakutkan buat para pengeruk duit rakyat. Dengan contoh PSI di Jakarta, Anda bisa bayangkan apa yang bisa dilakukan PSI kalau sampai masuk Senayan, masuk ke DPR Pusat. Anda bisa bayangkan betapa comelnya para wakil PSI ketika mereka duduk di Senayan nanti. Jangan harap bisa terjadi lagi kasus korupsi berjamaah BTS Kominfo yang masih disidang sampai sekarang. Korupsi 8 triliun rupiah itu hanya bisa terjadi karena DPR bungkam. Dan mereka membisu hampir pasti karena mereka memperoleh aliran dana dari mega korupsi itu. Seorang saksi sidang BTS sudah menyatakan Komisi 1 DPR memperoleh 70 miliar rupiah dari dana BTS. Saya menduga angka sesungguhnya bisa jauh lebih besar dari itu. Karena sama-sama dapat jatah, mereka pun bungkam. Sekarang bayangkan kalau di DPR ada orang-orang dari PSI. Keributan PSI di DPRD DKI akan juga diterapkan di DPR Pusat. Para wakil rakyat dari PSI akan menjadi corong suara rakyat di parlemen, sekaligus menjadi mata-mata yang mengabarkan kejahatan yang terjadi di DPR kepada publik. Kalau PSI ada di parlemen, PSI akan menjadi sebuah watchdog of the parliament and the government. Kalau ada berbagai dana siluman, PSI akan menyampaikan kepada publik. Kalau ada praktek pemerasan terhadap para stakeholders oleh DPR, PSI akan menyampaikannya kepada publik. Kalau ada kegiatan suap-menyuap dalam pembuatan undang-undang atau penentuan vendor project, PSI akan menyampaikannya kepada publik. Kalau ada penyalahgunaan kekuasaan oleh para anggota DPR, PSI akan menyampaikannya kepada publik. Kalau ada skandal seksual, pelecehan seksual oleh anggota DPR, PSI akan menyampaikannya kepada publik. Dan kata lain, PSI adalah mimpi buruk bagi mereka yang selama ini menikmati kekotoran di DPR. Anggota DPR, partai, pengusaha, tokoh-tokoh yang selama ini terus merampok uang rakyat akan panik menyaksikan kedatangan PSI. Lantas apa hubungannya dengan Kaisang? Begini, selama ini semua cita-cita luhur PSI tadi sulit diwujudkan karena PSI terlalu kecil. Mereka yang selama ini mengeruk uang rakyat berhasil melahirkan sebuah aturan bernama Parliamentary Threshold. Aturan ini mengatakan yang bisa duduk di DPR Pusat hanyalah mereka yang datang dari partai yang bisa memperoleh suara minimal 4% dari keseluruhan suara. Jadi kalaupun ada calon legislatif dipilih oleh 100.000 pemilih, tapi jumlah suara keseluruhan partainya tidak mencapai 4% dari suara total, dia tidak akan bisa lolos ke DPR Pusat. Ini yang membuat tidak ada wakil PSI di DPR Pusat. Wakil-wakil PSI bisa ada di DPRD, karena untuk DPRD tidak ada aturan parliamentary threshold. Sementara di DPR, walaupun sebenarnya PSI punya anggota-anggota yang bisa memperoleh suara besar, tapi mereka gagal masuk Senayan karena suara total PSI tidak mencapai minimal parliamentary threshold. Contohnya adalah Grace Natali. Dia meraih lebih dari 100.000 suara, tapi gagal lolos ke parlemen karena suara PSI pada 2019 di bawah 2%.
Demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu penjelasan dari Mas Ade Armando mengenai Mas Kaisang yang sudah resmi menjadi ketum PSI. Dan memang beberapa hari belakangan nama dari Mas Kaisang ini hangat sekali diperbincangkan di ruang publik karena beliau beberapa hari yang lalu resmi bergabung dengan PSI lalu kemudian menjadi ketum PSI. Dan tentu saja ini langsung menarik perhatian masyarakat. Ada yang kontra, ada juga yang kemudian memberikan dukungan ya. Tetapi bukan hanya itu, beberapa tokoh pun juga ikut bersuara mengenai Kaisang yang sudah resmi menjadi ketum PSI. Lalu kemudian menariknya dalam beberapa pemberitaan juga dikabarkan jadi ketum PSI Kaisang belusukan di Jakarta, ngaku dengar keluhan dari masyarakat. Pertama-tama saya mau menyampaikan ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Mas Kaisang. Karena kalau dihitung-hitung ya sepertinya beliau Mas Kaisang ini belum juga 1 minggu ya menjadi ketum PSI tetapi sudah melakukan satu tindakan yang bagus yaitu belusukan langsung di Jakarta mendengar secara langsung aspirasi ataupun persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Saya berharap ini akan secara berkelanjutan dilakukan oleh Mas Kaisang karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai belusukan ini seperti sebuah gaya kepemimpinan ya yang sudah lama diterapkan oleh Bapak Presiden Jokowi karena ketika beliau menjadi gubernur juga sering belusukan, ketika beliau bahkan sudah RI 1 selama 2 periode, Pak Jokowi ini sering sekali melakukan belusukan dan semoga ini menginspirasi Mas Kaisang untuk mendengar langsung aspirasi dari masyarakat. Dan tidak hanya itu ya, selain mendengar aspirasi langsung dari masyarakat, harapannya semoga dicarikan solusinya atas pergumulan ataupun persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain dikabarkan, Puan beri selamat kepada Kaisang yang sudah resmi menjadi ketum PSI. Lalu kemudian dikabarkan ajak dukung Ganjar di Pilpres 2024. Nah ini menarik teman-teman ya. Usai Kaisang resmi menjadi ketum PSI, pertanyaannya adalah kemana arah politik dari PSI? Apakah mereka akan selalu seperti yang disampaikan oleh Grace Natali beberapa waktu yang lalu sebagai wakil ketua Dewan Pembina PSI yang menyampaikan bahwa mereka ini tegak lurus dengan Bapak Presiden Jokowi, artinya ya keputusan dan arah politiknya mereka selalu mengikuti instruksi ataupun gaya politik dari Bapak Presiden Jokowi. Apakah akan seperti itu setelah Mas Kaisang menjadi ketum PSI? Ya nanti akan kita lihat, tetapi ini sebenarnya menjadi salah satu juga yang sedang hangat diperbincangkan. Kemanakah nantinya ya PSI, apakah ke Ganjar ataukah kemudian akan ke Prabowo Subianto ya? Karena beberapa hari yang lalu teman-teman Bapak Ibu semua, tetapi sebenarnya begini ya. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya sebelum Ganjar itu dideklarasikan menjadi capres ya, yang pertama sekali mendeklarasikan dukungan itu adalah PSI ya. Kalau tidak salah itu pada bulan Oktober ya 2022 ya dengan salah satu sosok lain yaitu ada Ibu Yeni Wahid ya. Ada Bu Yeni Wahid yang kemudian juga waktu itu Ganjar sebagai capres dan cawapresnya adalah Bu Yeni Wahid ya yang diusung ataupun disampaikan oleh PSI beberapa waktu yang lalu itu. Lalu kemudian tidak lama setelahnya ya barulah kemudian PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Tapi yang pasti Ganjar Pranowo itu adalah kader dari partai PDI ya, PDIP. Oke teman-teman. Lalu kemudian Puan ajak ketum PSI dukung Ganjar di Pilpres 2024 ya. Puan ajak PSI dukung Ganjar ya, Kaisang siap asal win-win bukan win-loss katanya. Nah ini dia teman-teman ya. Ini adalah respon dari Mas Kaisang yang diajak oleh Puan Maharani untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Karena ini sebenarnya sesuatu yang menarik ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan komunikasi PSI dengan PDIP itu nampaknya ya renggang ya teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Tetapi ini sudah ada pemberitaan mengenai Puan Maharani yang kemudian mengajak PSI untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Kemana kan nantinya ya kapal PSI, apakah akan berlabuh ke Ganjar ataukah akan berlabuh ke Prabowo Subianto? Kita akan lihat saja nanti seperti apa dan bagaimana ya arah dari politik PSI. Memang mereka tidak masuk DPR RI teman-teman ya Bapak Ibu semuanya karena di pileg ya sebelumnya mereka tidak mencapai ya angka 2% ya. Kalau tidak salah itu angkanya adalah 1,8%, sedangkan batas minimalnya untuk masuk DPR RI adalah 4% ya. Jadi itu dia teman-teman Bapak Ibu semua. Lalu kemudian jadi ketum PSI Kaisang Pangarep ya bakal temui Presiden Jokowi. Grace Natali dengar wejangan. Nah, artinya dengar nasihat ya. Tetapi begini teman-teman ya, kalau saya sih melihatnya kelebihan dari Mas Kaisang ini ya setelah menjadi ketum PSI ya untuk bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi nampaknya tidak sibuk ya
tidak membutuhkan waktu yang lama ya, ataupun tidak harus izin dulu ke sekretarisnya Pak Presiden atau ke ajudan dan segala macamnya. Ya beliau bisa langsung telepon ya, beliau bisa langsung telepon untuk bisa bertemu. Nah, ini privilege saya rasa ya, dan itu sesuatu yang bagus aja sih teman-teman ya, sesuatu yang lumrah itu ya. Jadi saya sebenarnya berpikir begini ya, usai Kaisang menjadi ketum PS ini adalah sesuatu yang biasa aja ya, sesuatu yang biasa. Memang ada yang bilang Mas Kaisang ini tidak mungkin jadi ketum PSI kalau bukan anak presiden. Ya itu pasti betul lah, tidak mungkin beliau ini akan menjadi ketum PSI kalau bukan anak dari Pak Jokowi ya. Itu pun mesti digaris bawah ya, anak presiden yang bagaimana dulu yang dimaksudkan kan. Tetapi kalau kita bicara mengenai Pak Jokowi yang tingkat kepuasan rakyat terhadap beliau selama memimpin ini beberapa bulan lalu itu mencapai angka 82%, ya itu sesuatu yang luar biasa memang ya. Apalagi Pak Jokowi ini juga punya banyak relawan yang sampai hari ini benar-benar konsisten memberikan support ataupun dukungan kepada Pak Jokowi ya. Lalu kemudian teman-teman semua, Kaisang Ketua Umum PSI Giring Ganesa naik pangkat jadi Ketua Dewan Pembina PSI. Oh berarti ini Mas Giring ini jadi Ketua Dewan ya. Saya kira kemarin itu Bapak Ibu ya, Mas Giring Ganesa ini jadi anggota Dewan Pembina PSI ya. Di sini dikabarkan beliau itu justru menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Lalu posisinya Grace Natalia apakah masih sebagai Wakil Ketua ataukah bagaimana, belum tahu ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Tetapi itulah posisinya Mas Giring Ganesa itu jadi Ketua Dewan Pembina PSI katanya, dikabarkan di situ ya. Timeline Kaisang gabung PSI hingga jadi ketum gantikan Giring ya, itu dia teman-teman. Jadi PSI ini memang dari awal pertama yang menjadi ketumnya itu adalah Grace Natali, lalu kemudian Giring Ganesa waktu itu setelah Grace Natali ya, kalau nggak salah di studi ya. Lalu kemudian Giring Ganesa itu menjadi PLT ya, PLT ketum PSI, lalu kemudian menjadi ketum, lalu kemudian sudah ada Mas Kaisang yang sekarang sudah menjadi ketuanya. Berarti selama PSI berdiri berarti sudah ada 3 kali pergantian tongkat kepemimpinan ya, itu luar biasa. Jadi teman-teman, mari terus kita mengharapkan dan nantikan seperti apa nantinya ya arah politik dari PSI.